건 내가 루나겠고. Setelah itu Lee-kun melihat dirinya di kaca. Dia berpikir keras sambil memegang tanda pengenal yang dibawa oleh Luna. 총을 잘 다듬고. Dan sebuah fakta menarik bahwa yang menyelamatkan Lee-kun kecil itu tak lain adalah dirinya sendiri. 우리를 구한 건 너였구나. 넷. Baik, kelanjutan dari part 13 kita langsung diperlihatkan dengan Kang Shin-jae yang menyusuri seluruh kamar panti jompo. Di salah satu kamar dia mendapati seseorang yang sedang terbaring koma. Ternyata dia adalah kembaran Kang Shin-jae namun berasal dari Republik Korea. Melihat hal tersebut, Kang Shin-jae pun langsung tertegun kaget. Sementara di kerajaan Korea, Nenek Oknam sedang memikirkan keberadaan Lee-kun. Nenek Oknam tahu bahwa cepat atau lambat Lee-kun akan pergi kembali ke waktu pada malam pengkhianatan. Dan inilah episode 14. 이 험한 밤으로 가고 계신 겁니까? Di mana Lee-kun tampak kesakitan setengah sadarkan diri akibat diracun oleh Luna. Di situ misi Luna ingin mengambil pecut milik Lee-kun. Belum sempat Luna mendapatkannya, tiba-tiba pengawal Jo-young datang. 폐하가 먼저입니다. Jo-young lalu meminta bantuan kepada Tae-ul agar membawa Lee-kun ke rumah sakit terdekat. Namun karena Tae-ul masih menyelidiki mayat Ko Yun-ah, dengan gemetaran dia pun segera menelpon Dr. Kim sahabatnya agar membawa Lee-kun ke kliniknya. Karena Lee-kun tak memiliki identitas jika dibawa ke rumah sakit. 근데 신분이 없어서 병원에 갈 수가 없어요. Pada waktu itu Jo-young sangat marah. Tak lama Luna pun datang menyusul. Ibu Kim keluar dan memberitahu Jo-young dan Tae-ul bahwa Lee-kun terkena racun. Tae-ul ingin masuk menjenguk Lee-kun namun oleh Jo-young dilarang sebab yang meracuni Baginda memiliki wajah yang sama dengan Tae-ul. 가질 수 없습니다. 폐하를 독살하려고 했던 자가. Saat itu sambil menunggu Lee-kun siuman, Tae-ul menghubungi Yun-sup. Tae-ul menyuruh Yun-sup agar membawa seluruh keluarganya untuk sementara waktu berkumpul di rumah bersama ayah Tae-ul. Tentu saja hal itu demi menghindari jika kelak kejadian seperti yang dialami Lee-kun terulang kembali. 지금 내 생각이 맞나? Shin berpindah kala Lilim berlari ke hutan bambu. Dia masih kebingungan karena bagaimana bisa Lee-kun dewasa bisa menyelamatkan Lee-kun kecil untuk menghalangi rencana busuk Lilim. 어떻게 그 시간으로 온 거야? Saat itu di hutan bambu seruling pun tengah berbunyi. Adegan berpindah saat Lee-kun sudah sadar. Dia ditemani Jo-young dan masih sempat-sempatnya menanyakan Tae-ul. Meski dilarang, Lee-kun lalu memaksakan diri akan menuju malam pengkhianatan itu. Karena malam pengkhianatan dulu, yang menyelamatkan dirinya waktu kecil adalah dirinya sendiri. Dan hari ini adalah waktunya. 그리고 오늘인가 봐. 들리기 시작했거든. Lee-kun lalu menuju portal penghubung di hutan bambu. Di hutan bambu tersebut tampak Lee-kun dan Lilim yang posisinya berada di Republik Korea akan menuju kerajaan Korea untuk menyelesaikan misinya. Mereka masuk ke portal tersebut secara bersamaan namun posisi mereka terbalik sehingga tidak bisa saling bertemu. Lee-kun dan Lilim yang sudah menyadari keberadaan satu sama lain di ruang 0 dan 1, mereka pun lantas berlari menuju tujuan mereka masing-masing. Kemudian adegan berpindah pada bocah Yoyo yang sedang ditanyai oleh ibu Lee Ji-hun kemana Lee-kun dan Lilim pergi. Bocah Yoyo tersebut sudah tahu bahwa mereka akan pergi di malam pengkhianatan, yang mana mereka akan memperbaiki kegagalan mereka di malam itu. Jadi si Lilim ini akan melakukan pengkhianatan lagi dengan merampas seruling Manpasikjuk namun seutuhnya. Sedangkan Lee-kun akan menyelamatkan kedua dunia. Oke, dari sini fokus dulu ya guys. Kita balik ke episode pertama, di mana 1 jam sebelum pengkhianatan Lilim tempo dulu tengah mempersiapkan pengkhianatannya. Di saat Lilim tempo lama sedang memandangi baju raja, tiba-tiba ia dihampiri oleh Lilim masa sekarang yang mencoba memperbaiki kesalahannya dulu. Tentu saja Lilim tempo dulu kebingungan melihat kembarannya menghampirinya. Lilim masa kini pun menjelaskan pada Lilim tempo dulu bahwa dirinya adalah Lilim yang datang dari tahun 2020.
Yang juga pernah melakukan pengkhianatan dulu tapi gagal mengambil seruling Manpasikjuk dalam keadaan utuh. Dan sekarang adalah malam pengkhianatan yang pernah ia lakukan dulu. 좋았어. 2020 쪽의 비밀이 사실이었구나. Lilim Tempo sekarang ingin memberitahukan kepada Lilim Tempo dulu agar terlebih dahulu membunuh Lee Kun kecil. Karena Lee Kun kecil akan merusak rencananya dalam mengambil seruling tersebut. Namun sayangnya Lilim Tempo dulu tak percaya sama sekali dengan omongan kembarannya dari masa depan. Lilim Tempo dulu malah merebut pedang kembarannya dan membunuhnya saat itu juga. 뭐가 아니라 태자의 침전이다. 태자부터 죽여봐. 장가를 들으며 자고 있는 그 8살짜리 말이야. 우리 생각하다 십적이 반밖에 못 가졌다. 그러니 Karena Lilim masa depan sudah mati, maka secara tidak langsung takdir berubah dan itu berpengaruh pada separuh seruling Manpasikjuk yang pernah ia curi dulu. Seruling itu pun hangus. Dan pengkhianatan dimulai lagi dari sekarang. Lilim berhasil membunuh ayah Lee Kun, namun tetap saja kejadian sama seperti dulu. Dirinya tak berhasil mendapatkan seruling dengan utuh. Hal itu dikarenakan Lee Kun dari masa depan datang untuk menghalangi aksinya. Lilim pun lalu kabur dengan anak buahnya. Setelah Lee Kun masa depan berhasil menghalangi Lilim, dia bergegas keluar, namun di situ Nenek Oknam versi dulunya mencegah. Nenek Oknam marah ketika Lee Kun bilang bahwa dirinya adalah raja. Lee Kun juga menjelaskan bahwa sesuai dengan ucapan Nenek Oknam bahwa dirinya tengah menjalani takdir. Lee Kun juga menjelaskan bahwa dirinya datang dari 2020 dan juga sesuai dengan ucapan Nenek Oknam bahwa dirinya tengah menjalani takdir. 그리고 자네의 말명을 향해 가고 있는 중이야. Dari situ Nenek Oknam pun diam dan terus bertanya-tanya. Lee Kun lalu lanjut pergi dan tak lama para pengawal kerajaan menghadangnya. Terpaksa Lee Kun membuat pingsan para pengawal kerajaan. Lee Kun lalu lanjut mencari Lilim. Tak disangka dia bertemu keponakannya. Ya, dia adalah putra paman Buyung bernama Heon Muda yang pada episode 11 ingin menggantikan posisi Buyung pasca dibunuh oleh Lilim. Lee Kun tak percaya bahwa Heon Muda juga ikut berkhianat membantu Lilim kabur pada malam itu. Tak banyak omong karena percuma juga menjelaskan sesuatu kepada Heon. Lee Kun pun langsung menembak kaki Heon di tempat itu juga. Ternyata Lee Kun punya rencana ke depan mengapa dirinya tak membunuh Heon Tempo dulu dan malah menembaknya. Kita pindah di Republik Korea, tampak Taeul sedang mencari Lee Kun. Namun pada telepon Joyoung menjelaskan bahwa sang raja sudah pergi. 인사도 못하고 떠나서 미안하다고. Sementara Kang Shin-jae terlihat sedang menjenguk ayahnya yang dipenjara. Ceritanya, ayahnya Kang Shin-jae ini dulu pemilik panti jompo tempat Kang Shin-jae versi Republik Korea dirawat. Karena sudah pasti ayah Shin-jae tahu tentang dirinya. Oleh karenanya, Shin-jae langsung to the point bilang ke ayahnya bahwa selama ini ayahnya menyembunyikan kebenaran darinya. Sebenarnya ini bukanlah ayah asli dari Kang Shin-jae. Dia adalah ayah dari Kang Shin-jae yang berasal dari Republik Korea yang kita lihat tengah terkapar koma. Pada waktu itu kembaran Shin-jae yang masih kecil sedang koma dan ibunya sangat sedih. Oleh karenanya, Lilim memanfaatkan momen tersebut. Lilim memberikan tawaran kepada ayah Shin-jae versi Republik Korea jika panti jompo miliknya boleh dijual, maka Lilim berjanji akan membangunkan kembali anaknya. Kang Shin-jae yang mendengarnya pun sangat terpukul mendengar kenyataan tersebut. Shin berpindah di Lee Kun yang saat itu berada di hutan bambu, tentunya untuk mencari jalan kembali ke tahun yang normal. Saat di hutan bambu, Lee Kun merasakan waktu berhenti dan di dalam hutan bambu banyak orang berkunjung. Saat itu ia berada di tahun 1994. Lee Kun langsung masuk ke portal, namun dia malah mendapati dirinya kecil sedang menangisi kematian ayahnya di TV. Ia kembali melintas, namun sayang sekali dia masih di waktu yang sama. Lee Kun lalu berasumsi jika dirinya ingin masuk ke dunia yang normal, setidaknya ia harus menghabiskan waktu selama 4 bulan di gerbang dimensi. 10년으로 가려면 26년 차원의 문 안에서
perlu diketahui saat ini Lee Kun berada di Republik Korea tahun 1994. Dia lalu menelpon panggilan darurat di telepon umum. Dia mengatakan biodata semua keluarga Lee Ji-hun yang sudah mati kecuali Jong Hae yang tak lain adalah kembaran ibu Lee Kun. 1951년 2월 20, 1987년 10월 28일생 이현호, 1952년 10월 23일생 65년 8월 8일생 이 일가족을 10월 28일생 이지훈, 발당호. Petugas kepolisian pun bingung bagaimana bisa pria ini tahu kasus yang hari ini sedang terjadi dan belum keluar kabarnya. Perlu diketahui di sini Lee Kun cuma ingin mengecek apakah Lilim sudah datang di Republik Korea dan membunuh keluarga tersebut. Ternyata semuanya sudah terjadi. 발생했군요. Saat ditanya lebih jauh, Lee Kun malah mematikan teleponnya. 마시고요. 제보자님께서는 지금 이 사건 Lee Kun lalu berpindah di padang yang luas tempat ketika dirinya dan Tae-ul dulu tengah mencari kembaran ibunya. Saat itu setengah seruling yang dibawanya tiba-tiba menghilang. Lee Kun lalu lanjut menemui rumah Tae-ul. Tae-ul dengan seragam karatenya terlihat masih berumur 5 tahun. Saat itu keluarga Tae-ul masih berkabung karena ibunya baru saja meninggal. Lee Kun lalu menemui Tae-ul dan menyebut namanya. Tentu saja Tae-ul kecil masih bingung kenapa ada pria dewasa yang tahu namanya. Lee Kun lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah pernah bertemu dengannya dan kini dia sedang menuju ke tahun di mana Tae-ul sudah dewasa. 26년의 세월을 살아내는 중이야. 나 아빠고? Namun Tae-ul kecil malah menduga bahwa Lee Kun ini adalah penculik. Dengan perasaan bersedih, Lee Kun lalu meninggalkan Tae-ul kecil. 삼각부랑 Di sisi lain, di masa sekarang terlihat Tae-ul sedang menyiram biji tanaman yang ia beli dari kerajaan Korea. Sebelumnya, mohon maaf ya, Mimin lupa nayangin pada episode sebelumnya di bagian scene di mana Tae-ul membeli biji di kerajaan Korea untuk kemudian ditanam di ruang 0 dan 1 dan dibawa ke Republik Korea. Ceritanya, Tae-ul yakin walaupun biji tersebut dari kerajaan Korea, pasti bisa tumbuh di Republik Korea. Oleh karenanya Tae-ul terus merawat biji yang ada di pot miliknya. Di situ Tae-ul menunggu Lee Kun yang tak kunjung datang. Tak lama Tae-ul mendapatkan telepon dari rekannya. Rekannya tersebut memperlihatkan kepada Tae-ul isi rekaman telepon di tahun 1994, di mana rekaman telepon tersebut berasal dari Lee Kun yang menyebutkan seluruh keluarga Lee Ji-hun. 이성재, 1951년 2월 27일생, 3일생 이지훈, 1987년 이현호, 1952년 10월 24일. Rekan Tae-ul sudah menyangka bahwa itu suara Lee Kun, namun dirinya masih belum bisa menerima bahwa rekaman tersebut berasal pada tahun 1994. 이게 말이 돼? 그 사람이 94년도에 Tae-ul yang mendengarkannya pun langsung flashback pada saat dia masih kecil. Ingatannya tiba-tiba saja terbentuk menjadi sebuah ingatan baru, yaitu ketika dirinya masih kecil dia didatangi oleh Lee Kun dewasa. Tae-ul menyimpulkan bahwa di tahun 1994 adalah tahun di mana terjadinya sebuah pengkhianatan. Jadi sangat masuk akal jika Lee Kun melintas di tahun tersebut. Dan sekarang Lee Kun masuk pada masa lalunya. 왔었어. 저기 94년이면 과거에 있어. Tae-ul bingung harus menunggu dari mana kedatangan Lee Kun kali ini. 나 어디서 기다리면 되는데. Scene berpindah saat Kang Shin-jae naik ambulan membawa kembarannya. Di situ ia bilang ke teman perempuannya bahwa dirinya akan mencari tahu mana Kang Shin-jae yang dari Republik Korea dan mana Kang Shin-jae yang dari kerajaan Korea. 당신제고 누가 강현민인데요? 찾는 중입니다. Kemudian adegan berpindah kala Jang-mi, Tae-ul dan Kang Shin-jae sedang memeriksa CCTV, yang mana mereka menyelidiki siapa orang yang sering masuk pada panti jompo tersebut. Rencananya mereka akan lembur hingga 2 hari. Akhirnya mereka menemui titik terang dan segera menggerebek orang-orang tersebut di villa. Saat hendak masuk, ternyata para anak buah Lilim sudah tahu kalau panti jompo sudah tidak aman lagi. 준비하세요. Oleh karenanya mereka memasang peledak agar Tae-ul dan kawan-kawan tidak bisa memeriksa villa tersebut. 형님, 냄새 이상해. Dan ini adalah Tante Dewi dari kerajaan Korea yang dilempar di Republik Korea. Sangat berbanding terbalik. Kini ia memiliki suami yang malas dan pemabuk.
Ia pun lalu membunuh kembaran suaminya tersebut. Tak lama lalu pengikut Lilim dari kerajaan Korea pun datang. Perempuan tersebut mengenal Tante Dewi dan perempuan tersebut lalu menawari kesepakatan jika dia mau kembali ke kerajaan Korea, maka harus patuh dengan perintah Lilim. Tante Dewi pun mau melakukan apapun. Sementara di kerajaan Korea, Shoryung sedang menelpon ibunya. Shoryung ini berpesan agar jika dirinya nanti kembali menelpon dan menanyakan ibu sedang makan malam apa, maka ibu harus menjawab ikan makarel. Ibunya ini masih bingung, namun Shoryung terus meminta agar ibunya mengatakan apa yang Shoryung katakan jika nanti Shoryung menelpon lagi. Jika tidak, maka akan timbul masalah, kata Shoryung. Shoryung lalu berpikir mengapa hanya Lilim dan Lee-kun yang bisa membuka gerbang itu. Tampaknya Shoryung juga ingin keluar masuk dunia paralel secara bebas. Oleh karenanya dia ingin memiliki serulingman Pasikjuk. Scene berpindah pada Taeul yang sedang menunggu Lee-kun di hutan bambu. Saat dirinya tengah berada di telepon umum, ingatan barunya kembali muncul. Hal itu dikarenakan Lee-kun yang sedang menyusuri waktu datang pada Taeul pada tahun 2016. Pada saat itu Taeul 2016 yang sedang makan bersama ayah dan juga teman-temannya. Di waktu ini mereka belum kenal Lee-kun ya guys. Karena ini posisi waktu Lee-kun yang sedang menuju masa depan di tahun 2020. Tiba-tiba ada panggilan masuk tak dikenal di telepon Myungnari dan Yunsup. Semula Myungnari dan Yunsup tak mau mengangkat dan akhirnya Kang Shin-jae lah yang mengangkatnya. Ya, telepon tersebut dari Lee-kun. 누구야? 자네의 도움이 필요한 사람. Lee-kun lalu meminta Kang Shin-jae agar menyerahkan teleponnya itu kepada Taeul. Tak lama Taeul 2016 pun menghampiri Lee-kun. Taeul lalu bertanya kepada Lee-kun, apakah kau orang yang pernah kutemui waktu kecil? Lee-kun pun membenarkannya. Saat Taeul bertanya dari mana ia tahu namanya, tanpa banyak omong Lee-kun meminta Taeul agar tak bosan untuk menunggunya. Dan kita akan bertemu di Gua Ngamun, tempat pertama kali kita bertemu, kata Lee-kun. Lee-kun juga berpesan jika kita bertemu lagi agar Taeul bersikap lebih ramah sedikit. Lee-kun lalu pergi dengan Taeul 2016 yang masih bingung. 그러니 내가 도착할 때까지 부디. Kita kembali lagi pada Taeul 2020 yang posisinya sedang menunggu Lee-kun di hutan bambu. Dia kaget karena memiliki ingatan baru tersebut. 46년도에도 Tak lama tiba-tiba muncul tulisan di telepon umum tersebut, bertuliskan aku pasti akan kembali. Ya, itu adalah tulisan yang dibuat oleh Lee-kun yang sedang bertaruh waktu. Taeul yang melihatnya pun semakin bersedih. Kemudian sekarang Joyung juga mempunyai ingatan baru, di mana saat itu Joyung yang sedang mengawasi lomba dayung Lee-kun, tiba-tiba saja dia bertemu Lee-kun yang sedang memakai jaket. Tentu saja Joyung kaget padahal seharusnya Lee-kun berada di garis start. Lee-kun tanpa banyak basa-basi lalu meminta kartu masuk pacuan kuda kepada Joyung. Kemudian Lee-kun memasukkan kartu tersebut ke jaket kelinci yang nantinya akan diambil oleh Luna. 이거 건드리지 마. Lee-kun juga menyuruh agar selalu mengingat kejadian ini karena suatu saat Joyung akan berada di tempat yang bernama Republik Korea dan mengalami beberapa kejadian. 정태울경이를 믿지 않거든. 정태울경이야? 피니시 라인에 가 있어. 나 오늘 우승하니까. Tujuan Lee-kun ini ingin membuat ingatan orang terdekatnya serta membuat waktu berjalan pada semestinya. Serta Luna yang memberi petunjuk jaket yang dicurinya sehingga bisa menemukan gerbang portal pada saat itu. Tentu saja agar kejadian di mana dia bertemu Taeul bisa terulang kembali. Scene berpindah di Republik Korea, tampak Yunsup yang sedang mengawasi Luna yang saat itu bersama Nari dan ayah Taeul sedang berbelanja. Aksi Yunsup tersebut dimonitori langsung oleh Taeul. 금방 갈게. 너 지좀 따라붙어. 할 수 있. Dari situ Taeul langsung menemui Luna secara langsung. Bukan main, Luna pun langsung menusuk Taeul dengan pisau. Luna pun kesakitan dan meraih ponselnya untuk meminta bantuan. 좀 부탁드립니다. 여자로. Pada saat itu Taeul hanya mengingat saat dia bertemu Lee-kun untuk pertama kalinya.
Tapi pada kenyataannya, ingatan baru muncul lagi menandakan Lee Kun sudah semakin dekat. Ingatan baru tersebut adalah pada waktu itu saat Tae-ul dan Lee Kun kembali bertemu untuk pertama kalinya, di situ malah Tae-ul yang memeluk Lee Kun duluan. 진짜 왔네. 날 아는 눈빛이군. Alhasil Lee Kun lah yang kegantian kebingungan karena bagaimana bisa Tae-ul tahu dirinya. Dan episode 15 berakhir dengan posisi Lilim yang masih menjadi tanda tanya. Penasaran? Dukung terus channel ini agar Mimin semakin semangat dalam mereview film berkualitas lainnya ya. Saya Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.